Sejumlah kasus kekerasan usia mengalami kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan kepada anak. Pola asuh orang tua. Nah, kenapa anak-anak ini melakukan kekerasan? Kenapa anak-anak ini berbuat bukan hanya kekerasan yang lain? Karena pengaruh orang tua tidak masuk ke dalam anak. Sebagian orang tua sebetulnya jadi orang tua tidak punya skill. Saya berani telusuri semua anak-anak bermasalah di dunia, termasuk pelaku kekerasan, orang tua penyebabnya. Semua anak itu butuh namanya software. Untuk berperilakunya Untuk berperilaku itu. Nah, software inilah yang akan menggerakkan hardware. Orang tua ingin anak berbuat baik, orang tua ingin anaknya soleh, ingin orang tua berbuat rajin belajar dan lain-lain. Pertanyaannya, orang tua sudah belum menanam software itu pada anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Adiansyah dari Stikes Bakti Wisata Bengkulu, Prodi Perawatan. Baiklah kepada Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin memberikan sedikit pencast tentang cara parenting pada anak usia prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Yang perlu kita ketahui adalah parenting pada anak adalah fondasi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang kita ketahui bahwa setiap orang tua pasti memiliki cara mendidik anak yang berbeda-beda. Akan tetapi, parenting pada anak memiliki beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita memberikan kasih sayang pada anak-anak kita. Dengan cara kita memberikan perhatian, memberikan kenyamanan. Contohnya seperti kita memeluknya, mensupportnya, dan kita memberikan apresiasi kepada anak kita bila melakukan hal-hal baik. Dan juga kita sebagai orang tua wajib hukumnya memberikan waktu luang kita untuk anak-anak kita. Kita bisa mengajak mereka untuk bermain bersama, bisa untuk bermain puzzle, bisa untuk membacakan buku, atau juga bisa untuk melakukan latihan fisik bersama anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus support stimulasi perkembangan pada anak-anak kita, yaitu guna untuk mendorong perkembangan motorik, kognitif, dan bahasa pada anak. Kita bisa mengajak mereka untuk bermain di luar, memberikan edukatif, dan juga bisa untuk mengajak anak untuk belajar berdiskusi. Sebagai orang tua harus memiliki pola asuh, seperti pola asuh autoritatif. Apa sih itu pola asuh autoritatif? Yaitu kita sebagai orang tua memberikan jadwal yang konsisten kepada anak-anak kita. Apabila anak melanggar, kita harus memberikan konsekuensi yang sesuai untuk anak-anak kita. Dan juga kita membiarkan anak kita untuk memilih pakaiannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada kemandirian. Anak-anak kita latih untuk belajar mandiri, yaitu anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, seperti kita bisa mengajarkan mereka untuk menggunakan toilet sendiri, memakai pakaiannya sendiri, dan juga bisa belajar untuk membantu pekerjaan orang tua yang ringan seperti menyiapkan makanan dan sebagainya. Dan juga kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk pemahaman emosi, yaitu guna untuk agar anak bisa mengatur dan mengelola emosi dengan baik. Kita bisa mengajari mereka dengan kosakata emosi, kita bisa mendengarkan curhatan mereka dengan sabar, dan kita bisa mengajarkan mereka bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut. Usia prasekolah, kita juga harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk anak-anak ke depannya, yaitu persiapan sekolah. Untuk persiapan sekolah, kita bisa mengajak anak-anak untuk mengunjungi sekolah, menjelaskan apa-apa yang bakalan dilakukan, dan juga kita bisa mengajak anak-anak kita untuk bermain game, yaitu guru dan murid, dan masih banyak hal lagi. Maraknya anak-anak yang masih di bawah pantauan orang tuanya yang sudah memiliki gadgetnya tersendiri, dan hal itu sangat tidak direkomendasikan pada anak-anak di usia tersebut, dikarenakan di usia tersebut masih rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan
apalagi tanpa pantauan orang tua. Diharapkan orang tua memberikan batasan kepada anak-anak kita dalam menggunakan gadget seperti 30 menit per hari, dan itu juga harus langsung dipantau oleh orang tuanya. Karena banyak hal-hal yang belum pantas untuk anak-anak lakukan di dalam gadget tersebut. Simpulan yang bisa kita ambil yaitu setiap orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anaknya, memberikan waktu luangnya, memantau stimulasi perkembangannya, pola asuhnya, dan mengajarkan kemandirian kepada anak-anaknya, mengajarkan bagaimana cara mengatur emosi, dan juga menjelaskan bagaimana persiapan sekolah, dan juga yang pasti kita harus membatasi gadget. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.